Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan handphone sudah terbongkar ya ini. Handphone Xiaomi Redmi 8. Ini kata teman saya, ini handphone sudah dicoba kerjakan ya dan dalam posisi sudah terbongkar, tidak bisa dapati sinyal. Tapi anehnya, ini handphone sudah semuanya diganti ya. Dari IC RF, IC WTR, dan yang berhubungan dengan jaringan. Jadi untuk pengecekan pertama kali saya akan coba untuk rapatkan ya, karena ada penampang antena di bagian tutup belakang. Saya akan mencoba untuk cek terlebih dahulu handphonenya. Sudah datang dalam keadaan bongkaran, sudah digantikan IC RF, WTR, dan yang lain. Dan ternyata tetap tidak muncul ya untuk jaringannya. Oke, lanjut saya akan coba untuk merapatkan dulu dan akan saya beri kartu SIM yang aktif. Kita akan coba cek terlebih dahulu apakah ada permasalahan di bagian software atau tidaknya ya. Kita akan coba pakai kartu SIM yang aktif dan kita cek hingga sampai ke menu. Oke, kita masuk di pengaturan terlebih dahulu. Kita cek untuk tentang ponsel, tentang telepon. Redmi 8 keseluruhan spesifikasi versi pita basis terisi. Dan kita cek di status untuk emailnya juga terdeteksi dengan baik. Kita lanjut untuk masuk ke kartu SIM dan jaringan seluler. Ini kartu Tri dan Indosat sudah terdeteksi dengan baik. Tapi untuk tipe jaringan prioritas tidak bisa kita pilih teman-teman. Jadi untuk prioritas LTE, 3G, dan 8G tidak bisa kita pilih. Lanjut kita cek untuk jaringan seluler apakah kita dapati dalam pencarian jaringan manual. Kita coba cari. Oke, ternyata tetap tidak berhasil ya. Dan kita akan coba untuk masuk ke info telepon berarti. Kita cek untuk tentang ponsel, kita ketukan berulang kali untuk penyimpanan internal agar handphone masuk ke info telepon. Dan kita akan cek informasi telepon 1 ya. Ini radio nonaktif, untuk layanan suara radio nonaktif. Daya radio seluler aktif dan tetap layanan suara tidak aktif ya. Untuk permasalahan kali ini berbeda. Jadi tidak bisa saya pastikan WTR bermasalah karena untuk tipe jaringan prioritas tidak bisa kita pilih. Kemungkinan besar untuk layanan suara radio nonaktif itu permasalahan karena ada suplai yang kurang ya. Dan ternyata sudah dicoba untuk penggantian IC WTR. Ini 2 atau 3 counter memang sudah tidak bisa untuk melanjutkan ya. Apakah gagal atau tidaknya saya juga belum tahu. Kita akan coba cari permasalahannya. Untuk jalur VBAT tidak short ya, berarti handphone ini dalam keadaan masih aman. Tapi ini WTR memang ini pakai Gondorukem, kemungkinan pakai Rosin bukan pakai Flux. Jadi agak terlalu tebal ya. Apakah bagian power juga terdeteksi sudah dikasih Flux? Saya rasa aman. Ini bagian IC RF sudah dibongkar, bahkan sampai IC driver VPA APT ya. Dan saya rasa ini malah agak sedikit nggak presisi ya, sampai bergeser seperti itu. Kita akan cek pakai Borneo skematik, klik kanan Run as Administrator. Kita cari untuk Redmi 8 tentang network ya atau jaringan. Dan untuk IC RF beserta IC WTR sudah digantikan. Sekarang kita akan coba untuk cek supply-nya saja.
Jadi saya tidak akan mencoba untuk menggantikan IC WTR, karena saya rasa walaupun diganti berulang kali pun tetap tidak membuahkan hasil. Ini 1,8 dan 1 volt harus hadir ya untuk suplai IC WTR. Sedangkan untuk IC VPA APT ini untuk mensuplai bagian IC RF-nya. Jadi saya rasa kita akan coba cari tahu untuk bitmap juga ya. Untuk IC RF itu sendiri harus ada supply juga. Jadi saat kita cek di pengaturan jaringan prioritas tadi tidak bisa kita pilih, dan saya akan mencoba untuk mempresisikan driver VPA APT ini, karena memang sering sekali ngadat ya untuk driver ini, dan saya juga belum tahu apakah IC sekecil itu ada yang jual ataukah tidaknya. Saya belum coba untuk cek di marketplace, dan sampai saat ini saya masih membutuhkan kanibalan ya untuk permasalahan di driver VPA APT. Kita cek untuk U2900. Ini suplainya bisa kita cek kalau handphone dalam keadaan normal mode dan terpasang kartu SIM. Ya, bisa teman-teman pastikan untuk driver VPA APT ini memang sangat fatal, karena suplainya kinerja RF juga diperuntukkan ya di driver VPA APT ini harus dalam keadaan normal dulu. Dan saya cari tahu untuk kodenya untuk drivernya belum saya dapati di marketplace. Jadi saya butuh kanibalan untuk menggantikan driver VPA APT bila mana dalam keadaan bermasalah ya teman-teman. Jadi untuk step pertama kita akan coba gantikan atau kita presisikan dulu driver VPA APT ini, karena untuk supply IC RF juga. Untuk mesinnya ini ada bekas Rosin Sionka IC WTR. Di sini untuk supply 1 volt dan 1,8 volt juga harus hadir untuk radio aktif ya. Jadi tadi di info telepon 1 tidak kita dapati untuk layanan suara radio nonaktif, dan kita cek di pengaturan jaringan manual tidak bisa kita dapati ya. Dan fokus kali ini saya akan mencoba untuk mempresisikan driver U2900 VPA APT. Kita akan coba angkat dan cetak ulang kembali. Jadi saya belum mencoba untuk menggantikannya. Saya akan mencoba untuk mencetak ulang karena saya rasa agak ini enggak presisi ya saat pembongkaran yang pertama. Saya rasa kita akan coba untuk angkat kembali dan kita cetak ulang. Semoga tidak perlu kita gantikan untuk driver VPA APT ini. Oke, lanjut kita bersihkan. Setelah ini kita cetak ulang dan kita pasang kembali driver sekecil ini untuk supply ya, untuk supply tegangan dari IC RF dan untuk kinerja bagian jaringan. Oke, lanjut saya akan coba percepat untuk pencetakan, dan setelah ini kita akan pasang untuk driver VPA APT, dan setelahnya kita akan cek apakah sudah ada kemajuan ya atau sudah ada perbedaan setelah kita mempresisikan IC driver VPA APT ini. Oke, lanjut kita akan coba percepat. Proses pemasangan selesai, saya rasa sudah presisi. Sekarang kita akan coba cek masuk ke menu, apakah layanan suara radio nonaktif ataukah sudah aktif. Untuk IC WTR juga saya coba bersihkan ya, biar tidak terlalu tebal ya untuk rosinnya. Untuk driver VPA APT juga kita bersihkan, dan setelah ini kita akan coba cek kembali.
Kita rangkai ulang kembali apakah sudah ada perbedaan ataukah masih tetap sama saja. Oke, untuk WTR-nya saya rasa tidak ada masalah, untuk RF-nya juga masih dalam posisi presisi semuanya. Sebelum kita hidupkan, kita pastikan untuk handphone ini apakah short atau tidaknya ya. Jadi untuk teman-teman selalu cek setelah penggantian IC apakah handphonenya short atau tidak. Oke, lanjut, kita akan coba rangkai ulang kembali dan kita cek apakah sudah ada perbedaan yang sebelumnya radio nonaktif sudahkah berhasil ya atau aktif kembali. Kita tunggu hingga sampai ke menu. Oke, masuk ke menu. Redmi 8 versi pita basis masih aman, untuk status image juga masih aman. Kita akan coba cek untuk layanan tipe jaringan prioritas ya, belum bisa kita pilih. Untuk email masih terdeteksi dengan baik, informasi telepon masih radio nonaktif teman-teman. Jadi saya rasa permasalahannya masih tetap sama. Kita coba untuk cetak ulang driver VPA APT, tidak membuahkan hasil. Jaringan prioritas tetap tidak bisa kita pilih, radio tetap nonaktif, dan kemungkinan besar ini permasalahan kita akan gantikan ya driver VPA APT-nya, karena untuk IC RF dan IC WTR sudah diganti 2 kali atau bahkan 3 kali. Oke, kita cek untuk supply WTR-nya belum terdeteksi untuk 1 volt dan 1,8 volt. Jadi saya rasa memang IC WTR-nya belum bekerja. Ini mau diganti berapapun IC WTR-nya tetap tidak membuahkan hasil ya teman-teman. Pastikan untuk supply WTR-nya tersedia untuk 1 volt dan 1,8 volt. Ini belum saya dapati untuk supply tegangan bagian IC WTR. Kita coba untuk cek apakah terdeteksi short pakai skala dioda atau buzzer. Probe merah kita hubungkan ke ground, probe hitam kita cek di bagian kapasitor ya. Tidak saya temukan ya, tidak saya temui kapasitor yang short atau bocor. Untuk bagian IC WTR saya rasa tidak saya temukan untuk kapasitor yang bermasalah atau jalur yang bermasalah. Untuk bagian RF juga tidak saya temukan kapasitor atau jalur yang terindikasi short ya. Lalu apakah permasalahannya dan di manakah letak kerusakan IC ataukah yang lain? Simak tutorial selanjutnya, pastinya tetap bersama Merapi Flasher Channel.